Halo semuanya, kami dari kelompok 6, saya Octavian Ralidia Suwalagi. Saya Trisman terus. Saya Jeremy Nababan. Nah, sekarang kami sedang berada di Museum Perkebunan Satu di Indonesia. Teman-teman, ternyata museum ini dapat dijadikan menjadi ranah bagi kita untuk melaksanakan pendidikan non formal. Dengan begitu, kita dapat bertanya tentang apa saja sih bagaimana sejarah perkebunan di Indonesia kepada tour guide yang kita tanyakan. Dengan begitu, kita sebagai pengunjungnya dapat mengetahui apa saja bagaimana dinamika perkebunan yang pernah terjadi di Indonesia, mulai dari tembakau, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Nah, check it out. Museum ini berlokasi di Jalan Brigjen Katamso nomor 53, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah sampai di lokasi, kami mewawancarai salah satu narasumber kami yang juga merupakan seorang mahasiswa magang di sana. Juga kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sejarah Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin. Jadi bangunan pada tahun 1904 dan di mana tentunya merupakan rumah tinggalnya direktur apa ataupun apa. Nah, untuk itu apa? Ini merupakan administrasi kebetulan usaha karet di Sumatera Timur. Nah, pada tanggal 10 Desember 2019, gedung ini dialihfungsikan menjadi museum PDI dan dari menjadi atas pikiran dan dan 250 tahun juga ada hewan yang berasal dari yang besar yang kita dikatakan dia suka dalam pasangan. Ini juga ada kuning simbol putih, nama sini berasal dari luar, yang dimana dia sama saja dengan artinya dikatakan dia sering diburu liar oleh pemburu, yang dimana pemburu itu tadi hanya memanfaatkan bumi itu. Nah, di sini ada rupa-rupa yang berbeda pada dengan ini. Inilah yang menjadi alasan kenapa Indonesia dijajah oleh negara. Negara yang pertama itu Arab Saudi, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Belanda. Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia. Yang keempat dan kelima ada Inggris dan Prancis. Tapi Inggris sama Prancis tidak secara langsung menjajah Indonesia, dia menyuruh Belanda. Tapi itu ada juga. Bagaimana upaya perkebunan Satu Medan ini dalam mendukung pendidikan sejarah dan budaya perkebunan musim depan? Bagaimana peran mendukung pendidikan sejarah dan budaya perkebunan musim depan? Kebanyakan pengunjung itu untuk banyak dari pengunjung SD, SMP yang reservasi untuk belajar sejarah perkebunan. Jadi banyak. Nah, di sini ada melakukan kegiatan perkebunan. Iya, ada belajar menanam. Dan belajar. Nah, kami lebih ke menanam rempah sama menanam hidroponik. Kayak ada ini. Tapi memang museum ini dapat berperan atau dapat menjadi ranah edukasi bagi untuk masyarakat Sumatera Utara, pendidikan di bidang non formal lagi ya Pak. Dan banyak hal yang datang ke sini selalu kami guide dan selalu kami bantu informasi. Dan tulis juga dalam sini. Sehingga yang tadinya belum tahu jadi tahu lah. Tanaman apa yang paling menguntungkan zaman sekarang ini? Kalau zaman sekarang kelapa sawit.
Tapi kalau kakak bahas ini tembakau. Nah, tembakau dia nih, kan tembakau itu yang paling terkenal pada zaman dulu. Tembakau itu cuma ada di Indonesia. Cuma ada dua di Indonesia, tembakau Delhi dan tembakau Jepang. Jadi dia itu terkenalnya sampai segitu. Itulah tembakau paling enak kata orang. Dan dia terkenal. Salah satu faktor utama orang itu Iya, faktor utama orang itu datang ke Indonesia tidak. pertanyaan selanjutnya Kak, apakah museum ini memiliki program edukatif khusus seperti tur, seminar, atau kegiatan interaktif bagi pelajar dan mahasiswa? Itu kebanyakan tuh. Tur sekolah ke sini, ya itu lebih dibahas komoditas perkebunan Indonesia. Dan pertama itu ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit inilah yang paling terkenal pada zaman sekarang kan. Yang masih banyak itu kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini berasal dari 4 benih. Nah, dua benihnya itu berasal dari Afrika, dua lagi berasal dari Mauritius. Nah, keempat benih tadi ini pertama kali ditanam itu di kebun raya Bogor. Hanya sebagai tanaman hias di pinggir jalan saja untuk tempat orang tertentu seperti itu. Nah, setelah beberapa tahun, barulah kelapa sawit itu menghasilkan produk yang dimana kita tahu itu adalah minyak goreng. Ya. Nah, sebelum jadi minyak goreng, itu minyak aslinya bernama minyak merah. Inilah minyak yang pertama kali didapat dari pohon kelapa sawit. Apa bedanya itu? Kalau ini belum melakukan penyaringan. Ada manfaatnya nggak Kak daripada yang itu? Sama aja. Banyak digunakan ini karena lebih mudah. Nah, selain minyak goreng juga menghasilkan produk lain itu kosmetik maupun skincare. Nah, di bawah sini itu ada bibit benihnya dari kelapa sawit. Yang dimana itu yang pertama ada Pisifera. Pisifera merupakan bibit jantannya dari kelapa sawit. Yang dimana dia lebih banyak isi dagingnya dan tidak ada cangkangnya. Nah, yang kedua itu ada Dura. Dura merupakan bibit betinanya dari kelapa sawit, yang dimana dia isi dagingnya sedikit, tapi cangkangnya tebal. Yang tadi nggak ada ini ditanyakan kan? Ini lebih banyak cangkangnya. Nah, yang ketiga itu ada Tenera. Kalau Tenera ini hasil perkawinan dari si Pisifera dan Dura. Dia merupakan bibit unggulnya yang digunakan sampai sekarang oleh orang perkebunan kelapa sawit. Nah, dia cangkangnya tidak tebal, tapi dagingnya juga banyak. Tapi kalau dari segi kualitas Teneran yang lebih Yang paling ini. Ya. Paling ini. Ya, selanjutnya Ethiopian yang ada di Afrika. Kopi itu terdiri dari 2 jenis, yang dimana itu ada Arabica dan Robusta. Nah, perbedaannya itu kalau Arabica wanginya dia lebih menyengat, kalau Robusta wanginya tidak semenyengat ini, dan rasanya juga kalau Arabica lebih asam dan pahit, kalau Robusta lebih ke pahit aja. Nah, bentuknya juga bisa dilihat kalau yang ini lebih lonjong, kalau yang ini lebih bulat. Kopi di sini tidak ada. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi kualitasnya, orang-orang itu lebih memprioritaskan yang mana? Karena Arabica lebih asam dan pahit itu tadi. Karena aku kan mau bapak di sini baik. Jadi kan lebih banyak yang baik harusnya. Iya, kalau di kafe-kafe dia makai dua-duanya Kak. 70% Arabica, 30%-nya Robusta. Oh, Jadi dia tidak pure yang Arabica aja. Berarti kopi yang di rumah-rumah itu juga Iya, dua-duanya. Nah, selanjutnya kakao ini berasal dari suku Aztec yang ada di Afrika, dibawa oleh orang Spanyol ke Eropa dan diolah menjadi minuman. Nah, pertama ini di sini ada proses pembuatan coklat. Di mana itu ada biji kakao yang dikeringkan, ini. Nah, kemudian itu dipanggang. Nah, ini yang sudah ditangkap. Nggak kelihatan ya perbedaannya sama negara. Ya, setelah itu isi bijinya itu dipotong-potong, kemudian dihaluskan kembali, ditambahkan gula dan cocoa butter, lalu dihaluskan kembali. Nah, selanjutnya di sini ada teh. Teh itu berasal dari Yunan, daerah di Cina. Dibawa ke Indonesia itu pada tahun 1686 oleh seorang Belanda yang bernama Andreas Bleyer. Nah, pada tahun 1910, teh ini disebar luas ke seluruh Indonesia
yang dimana salah satunya itu ke Sidamani. Oh. Ada Simalungun, ya. Tapi sekarang ada di situ perkebunan teh Sidaman. Iya, itu kan bapak ketika besar di sini. Cuma ada satu-satunya di Sumatera yang di Sidamani. Misalnya itu benar cantiknya. Kalau sekarang sendiri itu ada tebing dan tubuh ini, kita baik tahu asal aslinya dari mana. Lebih banyak yang bilang itu berasal dari Papua ataupun Papua Nugini. Nah, kemudian tebu ini tadi diolah menjadi gula. Yang dulu ada namanya Raja Gula. Kenapa dia disebut sebagai Raja Gula? Karena dia memiliki perusahaan gula terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Sehingga dia disebut sebagai Raja Gula. Sampai di sini nih. Apa saja koleksi utama di museum ini dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan hubungan di Indonesia? Hubungan, Hubungan dengan kaitan. Koleksi utamanya yang berpengaruh. Biasa itu ada di ruang tertinggi seperti itu. Oleh dan filosofi ini merupakan data-data para pekerja perkebunan itu. Nah, di sini ini masih asli ya Kak. Ini ada sidik jarinya, namanya, dari mana dia berasal, bahkan ada catatan kriminalnya. Inilah yang masih asli. Nah, mungkin relevansinya tadi itu banyak turis yang datang ke sini untuk mencari kerabatnya yang dulu bekerja di sini gitu. Ya, banyak yang nanya kayak kakek saya tinggal di sini ini gitu. Banyak yang mereka mencari ini. bisa dilihat juga dari namanya. Iya. Apanya. Mungkin selanjutnya saya mau jelasin tentang mana yang masih bisa digunakan dan tidak. Dan bisa dilihat juga di foto itu kebanyakan yang menyetir dan tembakau itu perempuan dan memakai baju berwarna coklat. Yaitu ada alasannya kenapa kebanyakan perempuan, karena perempuan lebih dianggap lebih teliti, bersih dan rapi dalam seragam lokal, sehingga kebanyakan perempuan yang menyetir gaun. Nah, kalau memakai baju warna cerah itu dikarenakan dunia belum ada listrik, lampu ataupun lilin yang dimana mereka hanya memakai cahaya matahari saja untuk makan. Nah, baju berwarna cerah itu dapat membantu penerangan mereka dalam memilah dan berkembang. Nah, ini mejanya, namanya meja ini. Cerutu, cerutu itu rokoknya zaman dulu, ya seperti yang ada di sini. Oh, tembakau ya. Iya. Nah, kalau cerutu ini tadi dia diolahnya tidak di Indonesia, tetapi di Jerman. Dia diekspor ke Jerman, kemudian diolah menjadi cerutu. Nah, karena itulah Indonesia dikenal sampai Eropa karena tembakau itu tadi. Kita dari tembakau sipil. Nah, ini yang habis. Nah, ini ada alat pengukur daun tembakau yang di bawah ini. Kalau di atasnya ini tali cucuk. Tali cucuk untuk mengikat daun tembakau. Nah, kalau di sini ada namanya rumah bangsal. Rumah bangsal ini digunakan untuk mengeringkan. Kalau di bawahnya ada bal. Bal ini merupakan pembungkusnya daun tembakau yang akan diekspor ke Eropa. Beratnya itu 90 kilo dan kalau dijual 200 hingga 500 juta. 200 hingga 500 juta. Mahal itu tembakau. Di sini dinamai itu ya, ngolah daun tembakau kan dikeringkan di dalam, cuma dibiarkan gitu aja. Dan pertama kali ini tidak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, pohon karet ini itu tadi diberes, itu mendapatkan limpahnya, kemudian ditampung dan dikumpulkan pakai ini atau ini. Setelah dikumpulkan, diolah menjadi karet, nanti seperti itu.
Nah, setelah diolah menjadi karet, diolah lagi menjadi barang yang kita gunakan sekarang. Contohnya itu ada ban, sepatu, ikat tali, jadi pintu untuk menampung letak karetnya. Sini kok pisau beres. Sampai di sini ada yang mau ditanya lagi kan? Nah, jadi itu tadi mini riset kami mengenai Masyarakat abad kedua tadi itu kaitannya dengan masyarakat atau dalam bahasa Inggris itu associate. Menurut asal usul katanya, masyarakat jaringan itu berasal dari kata net samfund yang berasal dari bahasa Norwegia yang berarti artinya masyarakat jaringan. Salah satu sosiolog yang berasal dari Jerman pernah mengatakan pada tahun 1981 yang bernama Steingarten mengatakan bahwa tipe masyarakat yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan salah satu konsep masyarakat jaringan. Nah, contohnya itu nomor peserta didik atau NPSN ketika masa-masa sekolah ataupun masa-masa sekolah dasar ataupun menengah, begitupun dengan sekolah atas itu kita memiliki nomor induk peserta yang sudah terdata di Kementerian dan Kebudayaan di Jakarta. Nah, dari nomor induk peserta tersebut, data kita sudah bisa diakses secara digital di seluruh sekolah-sekolah seperti pendidikan. Menurut Jan van Dijk yang merupakan salah satu sosiolog yang berasal dari Belanda, ia mengatakan bahwa ciri-ciri dari konsep masyarakat jaringan atau network society itu terbagi atas 3. Yang pertama adanya individualisasi. Maksudnya individualisasi di sini adalah ketika kita berada di kamar ataupun berada di satu ruangan, maka ketika kita bermain game ataupun bermain sosial media, kita akan terhubung dengan satu yang lain dengan yang lainnya. Hal itu dikatakan dengan masyarakat jaringan menurut Jan van Dijk. Yang kedua adalah gaya hidup dinamis. Maksudnya di sini adalah ketika kita melihat di media sosial seperti Facebook, Twitter ataupun TikTok, ketika kita melihat media sosial tersebut ataupun media internet lainnya, sebuah challenge seperti misalkan contoh challenge TikTok yang joget-joget gitu, ketika kita mengikuti tren TikTok tersebut, maka kita dinamakan dengan masyarakat jaringan, dan tren TikTok lainnya akan muncul dengan baru dan terus akan berganti seiring berjalannya dengan waktu. Yang ketiga adalah koneksi yang tersebar secara geografis. Maksudnya sini adalah jaringan internet sebagai bentuk pemerataan akses komunikasi yang hampir seluruh wilayah itu terhubung antara satu dengan yang lain. Sebagai contohnya itu, ketika saya menggunakan jaringan internet di sebuah lokasi dan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada teman saya, maka jaringan tersebut akan tersebar dengan secara meluas dan seluruh lokasi tersebut secara geografis. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Menurut data dari Indonesia, sebanyak 160 juta penduduk pengguna aktif media sosial itu menggunakan media sosial atau sebanyak 40% atau dari jumlah penduduk Indonesia, dan hampir 73% itu kita sudah dapat menggunakan media sosial dan internet lainnya seperti YouTube, Instagram, Twitter ataupun
link ID. Nah, menurut data dari Indonesia juga hampir sekitar 3 jam 16 menit masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial perharinya dan juga masyarakat Indonesia dapat mengakses media sosial dan jaringan internet lainnya melalui tablet, smartphone, ataupun komputer. Apa itu? Dan menurut data dari dunia, sebanyak 7,75 juta atau sekitar 55% masyarakat dunia sudah menggunakan jaringan internet dan media sosial dan juga terhubung oleh fasilitas internet dan melalui dunia digital. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Menurut data dari Indonesia, sebanyak 160 juta penduduk pengguna aktif media sosial itu menggunakan media sosial atau sebanyak 40% atau dari jumlah penduduk Indonesia, dan hampir 73% itu kita sudah dapat menggunakan media sosial dan internet lainnya seperti YouTube, Instagram, Twitter, ataupun link ID. Menurut Mika Rebel ini adalah seorang konsultasi pendidikan. Ia mengatakan bahwa ada 3 prinsip atau 3 prinsip viral atau pilar ataupun fondasi yang digunakan untuk membentuk masyarakat jaringan. Yang pertama itu ada prinsip respect. Respect ini artinya dalam bahasa Indonesia menghargai, yang berarti kita menghormati hak individu. Seperti kita menghormati privasinya yang ada di sosial media ataupun di internet, entah itu Instagramnya ataupun Twitternya ataupun YouTube-nya ataupun link ID-nya. Yang kedua itu adalah educate ataupun dalam bahasa Indonesia yang artinya terdidik. Maksudnya di sini adalah seorang pengguna sosial media ataupun media sosial di internet itu harus memiliki pengetahuan secara bijak bagaimana menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube itu secara bijak agar tidak mengganggu privasi yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga itu adalah protes ataupun dalam bahasa Indonesia pastinya perlindungan. Ketika kita bermain media sosial, pastinya ketika memasuki contohnya itu ketika membuat akun Instagram ataupun Facebook, kita juga memiliki kata sandi ataupun password. Nah, kata sandi ataupun password itu tidak boleh kita bagikan dengan orang lain. Kita harus menghargai kata sandi dan password tersebut agar tidak diganggu oleh orang lain dan tidak boleh dibagikan ke orang lain. Kata sandi ataupun password tersebut berguna untuk privasi kita sendiri. Nah, itu dia 3 prinsip menurut Mika Rebel. Kami dari kelompok literasi ingin menceritakan tentang dulu sejarah Ampera.